Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di channelku Kanza Nabila Azhara. Yeay, jadi di video kali ini aku sendiri bakal cerita horor lagi. Tapi kali ini ceritanya bukan punya aku, melainkan aku cari di Google dan aku bakal rating nanti seberapa seremnya cerita ini. Dan ya tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu aku bakal ngasih tahu nih, namanya itu ya kalian bilikin aja apa ya, cerita horor creepypasta. Nah gitu aja guys. Oke, langsung aja kita mulai ke cerita pertama. Ini tembok palsu. Kakekku menemukan dan merobohkan dinding palsu yang berisi ruang tersembunyi. Ketika kakek nenekku membeli rumah baru mereka untuk keluarga 10 orang, kakekku menemukan dinding palsu di lantai atas. Dia merobohkannya untuk membuat lebih banyak ruang untuk keluarga. Di belakang tembok tersebut tersimpan pakaian anak-anak dan mainan-mainan, seakan-akan pemilik rumah yang lama berpindah rumah dengan tergesa-gesa. Ibuku bercerita padaku ketika ia duduk di kamar tersebut dan sesuatu terlihat melingkari dinding di sekitarnya seperti wallpaper yang disobek oleh seseorang. Aduh, ini udah mulai serem sih guys. Ketika ibuku pindah kamar, bibiku yang menempati kamar tersebut. Tetapi dia selalu bangun dengan foto-foto yang dia gantung di dinding bertumpuk di atas dadanya di pagi hari. Astaga, serem banget sih. Sepupu-sepupuku juga memiliki kisah-kisah tentang suara langkah kaki menaiki tangga dan berhenti di luar pintu kamar tersebut di tengah malam. Aku sendiri masih tidak ingin menempati kamar itu karena di dalamnya tiba-tiba selalu dingin dan aku merasa ada goncangan aneh di sana. Bahkan dalam ketika aku mulai beranjak dewasa, aku pernah memiliki mimpi seram yang terjadi di lantai atas mereka. Oke guys, ini seram sih. Aku rating seramnya itu dari 0/100. Dan sorry kalau ada keributan di sini karena aku lagi ada di rumah nenek aku. Dan ini dari siapa ya? Dick Rup Notes guys. Tuh, dari Dick Rup Notes. Dan ini seramnya sih kayak 80/100 guys. Oke, kita lanjut aja ke cerita yang kedua. Cerita kedua itu dari, gak tahu ya guys, ini kayaknya nama orangnya deh, tapi nggak mungkin sih guys. Soalnya ini namanya tuh kayak random gitu. Nah ini dari Taiktiwitis 37. Tapi sorry ya guys kalau ada salah kata dibaca dalam bacaan Taiktiwitis 37 itu, soalnya aku belum dibaca. Oke, langsung aja. Nah ini pindah apartemen judulnya. Aku tinggal di sebuah apartemen tua pada tahun 2002. Tempat itu dibangun pada tahun 1900, jadi sudah berusia lebih dari 100 tahun ketika aku pindah. Ruang tamu dan dapurnya baik-baik saja, tetapi kamar mandi dan kamar tidur kami mengerikan. Ya Allah guys, seperti aku selalu merasa diawasi. Ya ampun, aku sendiri di kamar guys, terutama di kamar tidur. Jika pintu lemari terbuka, perasaan mengerikan itu mereda ketika aku mulai menempati kamar itu. Oke guys, mungkin aku baca cerita ini cuma baca 3 cerita. Dan bagi yang mau lanjut part 2 silahkan komen guys. Dia mana tadi? Oh ini. Aku merasa aman di kamar tidur, tetapi hanya jika pintunya terkunci. Suatu malam, aku sedang tertidur lelap ketika ada suara keras di pintu kamarku. Aku terbangun dan kuberanikan diriku untuk turun dari tempat tidur. Aku memeriksa apartemen dan semua jendela ditutup serta dikunci dari dalam. Aduh. Mana tadi guys? Dari dalam. Pintu depan masih dirantai dengan ketat. Jadi tidak akan ada orang di sini. Aku ingat lemari yang di kamar tidur. Aku tahu bahwa aku tidak pernah ingin masuk ke sana dan aku tidak pernah lagi ingin jika pintu terbuka. Untuk beberapa alasan di kepalaku, aku akan mendengar suara desah. Jadi untuk alasan itu lemari tetap tertutup.
Sebulan lebih setelah kasus dentuman di pintu, aku sedang tertidur lelap, tetapi sesuatu membangunkanku. Dan itu adalah sebuah tekanan padaku seperti ditekan oleh sesuatu. Kamar aku sedang dalam keadaan gelap gulita, jadi aku tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi aku tahu ada yang berdiri di dekatku. Astaga, ya Allah. Duduk aja kali ya gue. Ya ampun, serem banget ini tiduran terlengkup guys. Ya ampun, serem banget sih ini. Ketika akhirnya aku bisa menyalakan lampu di samping tempat tidur, tidak ada seorang pun di sana. Setelah itu, aku tidak bisa tidur dalam gelap. Aku harus tidur dengan lampu menyala. Kejadian itu membuatku takut. Masih banyak guys. Ya ampun, serem banget. Mana? Dan setelah itu tidur ya guys, dari situ ya guys. Oh ya. Dan setelah itu perasaan diawasi semakin kuat. Setiap temanku yang datang kemari berkomentar tentang perasaan tidak nyaman mereka di kamar mandi, seperti juga sedang diawasi. Hal itu membuatku sangat tidak nyaman ketika aku memiliki kesempatan untuk pindah ke unit lain. Aku pindah ke sana. Akhirnya aku dapat berkemas dan keluar dari apartemen berhantu itu. Setelah diriku beberapa orang yang menyewa apartemen dan mereka akan pindah dalam beberapa bulan. Aku menjadi kasihan dengan manajer gedung dan aku mengatakan kepadanya bahwa tempat itu dihantui. Dia agak menertawakannya. Bertahun-tahun kemudian mereka merenovasi tempat itu. Manajer gedung sedang melukis di sana dan pemilik gedung itu juga ada di sana. Aku pergi dan memeriksa apartemen. Dan kini apartemen itu terlihat lebih bagus, tidak terasa menyeramkan. Aku harus berbicara dengan pemilik gedung dan melalui percakapan dia hanya mengatakan bahwa seorang mantan penyewa bunuh diri di lemari. Astagfirullah, dengan menggantung diri. Aduh, bayangin guys, di lemari dengan gantung diri. Ya ampun, gimana itu? Di lemari, bunuh diri di lemari, gantung diri. Bertahun-tahun. Ini udah deh guys. Serem banget sih, dari yang di lemari, bunuh diri di lemari dengan menggantungkan diri. Iya, dengan menggantungkan diri di lemari. Astaga, itu gimana sih konsepnya? Aku nggak tahu. Oke, lanjut aja. Dia juga menyebutkan bahwa arsitek asli bangunan ini tinggal pula di apartemen ini dan meninggal di sini juga. Aku tidak marah ketika mendengar itu. Justru aku semakin merasa bahwa apa yang aku alami adalah nyata. Bye, Taiki Witis 3 Save. Apa sih, ampun, 37 aja deh ya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya dari Urgehal 666 atau Urgehal 666. Tangisan bayi. Kayaknya serem deh guys. Oh ya, aku belum rating, ya ampun. Ratingnya dari, ya biasa, ratingnya aku rate 90/100 karena ini serem banget. Yang pertama tadi juga serem sih guys ya. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Takut banget aku ngeliat yang kayak gelap-gelap gitu, yang tembok palsu. Ini kan gak terlalu serem, tapi serem sih guys. Kan aku cuma, kalau ada suara-suara gitu aja aku udah teriak-teriak, ya ampun. Yaudah lah ya. Next, tangisan bayi. Ketika aku masih di sekolah menengah, pamanku akan memberikanku beberapa dolar untuk membantu mengasuh anak-anaknya dengan bibiku. Mereka tinggal di rumah berlantai 2 di tepi air. Daerah yang indah. Anak-anak mereka berusia sekitar 3 dan 6 tahun. 6 bulan atau tahun ya guys? Bulan atau tahun ya? Tahun lah kayaknya, lebih ke tahun kayaknya. Oke, next. Suatu hari saat aku sedang duduk di ruang kerja mereka, sibuk dengan ponselku, ketika aku mulai mendengar bayi menangis. Aku pikir itu adalah anak berusia 3 tahun. Jadi aku menuju ke bawah tangga untuk memeriksa dan melihat apakah bibiku ada di sana. Sedang mengurusi sepupuku itu.
Aku memanggilnya beberapa kali tanpa jawaban. Bayi itu terus menangis. Aku memanggilnya sekali lagi dan ketika aku tetap tidak mendapat jawaban, aku mulai menaiki tangga. Lalu aku mendengar sepupu dan bibiku bermain di luar. Semua rambut di tubuh aku berdiri dan aku benar-benar merasakan hawa dingin di tulang belakangku. Astaga ya Allah, serem kali sumpah. Takut tiba-tiba ada yang ngintip guys. Padahal di luar tuh ada nenek aku, tapi kok aku takut ya. Aku diam-diam berbalik, berjalan menuruni tangga, masuk ke mobilku dan pergi. Bayi itu masih menangis ketika aku menutup pintu di belakangku. Beberapa tahun kemudian, ketika aku sedang berada di pesta keluarga, aku menceritakan kisah yang kualami waktu itu. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia dan istrinya juga biasa mendengar suara bayi itu. Dan ternyata pemilik sebelumnya memiliki seorang anak yang meninggal karena SIDS, kematian mendadak kepada bayi, di kamar atas. Yang kasihan banget, ya ampun. Bibiku adalah seorang Katolik yang taat dan mengadakan misa untuk bayi tersebut. Dia mengatakan setelah itu tidak pernah terdengar lagi suara tangis bayi tersebut. Tetap saja, kejadian itu selalu membuatku gelisah setiap diriku membicarakannya. Lebih ke seram atau ke sedih ya guys? Keseram sih guys. Ke setengah seram setengah sedih. Ya ampun, kenapa sedih sih? Soalnya guys, yang kematian mendadak kepada bayi itu setengah sedih. Sedihnya aku rate sampai 10 aja ya. Sedihnya 5/10. Dan horornya sampai 10 juga ya. Horornya 9/10. Oke guys, kita next ke panggilan arwah. Tapi kan kita udah astagfirullah. Tapi kan kita udah janji ya guys. Tembok palsu 1, 2, 3. Nah, tadi kan aku udah bilang kita bakal baca 3 cerita aja. Dan ini udah malam, dari jam 22.9. Yang bagi yang mau request part 2, siapa yang mau request part 2 nih? Aku lanjut atau enggak nih guys, maksud aku lanjut atau enggak partnya. Dan mumpung besok kan libur, aku bacanya ya kayak gini aja atau pakai muka aku sendiri gitu guys. Yang mana kalian pilih pertama? Yang aku baca seperti ini aja pertama, atau kedua aku baca pakai muka aku, pakai ya kayak ya baca gitu, tapi nggak kayak gini guys. Kita bakal baca pakai HP gitu ya, gitulah. Oke. Ya ampun, serem kali loh itu. Oke guys, mungkin segitu aja ya video dari aku. Dan pokoknya kalian pilih aja ke 1 atau kedua gitu ya. Nanti kalau yang paling banyak pilihannya, misalnya paling banyak pilihan 2 nih, nah aku bakal lakuin yang kedua. Oke. Lanjut part 2 nggak nih ya? Oke guys, rating ya guys, horornya tuh berapa? 1 sampai dari 0 sampai 10 aja guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.